Dan disampaikan dari staf ahli Pak Didi, adanya suatu keadaan di satu sisi itu memang potensi dari Pak Didi kurang lebihnya, termasuk juga menyinggung juga masalah kebersihan. Kita menunjukkan kepada pendapatan asli daerah. Sebelum kita berbicara tentang pendapatan asli daerah, yang pertama ini kita bahas adalah penetapan lokasi PKL. Ya memang untuk penetapan lokasi PKL itu sudah sejak tahun 2016. Nah tentunya ini kan perlu kita sesuaikan, kita evaluasi. Lebih-lebih di masa pandemi ini memang tumbuhnya PKL itu cukup fantastis ya, cukup drastis. Nah sehingga kita di dalam perubahan SK Wali Kota ini kita kaji sedetail-detailnya. Ya memang di satu sisi PKL itu adalah potensi untuk pendapatan asli daerah, tetapi di satu sisi PKL apabila tidak dikelola dengan baik itu kan justru menimbulkan potensi-potensi yang tidak baik. Nah sehingga semangat kita di samping tadi di pendataan juga tadi disampaikan ada arahan dari Pak Sekda untuk bisa menyusun paling tidak dari konsep PKL bersih atau konsep SOP dari PKL. Jadi bagaimanapun juga PKL itu yang ada ya ini harus sesuai dengan ketentuan aturan. Yang lebih detail lagi adalah masalah standar operasi prosedur ya. Karena kadang-kadang PKL itu kan juga ditentukan pada lokasi, kemudian pada waktu ya, kemudian termasuk dengan jenis jualannya juga. Berarti akan dibuat SOP begitu ya Pak? Ya, jadi untuk kita penekanan secara detail ada di lapangan itu memang kita membutuhkan untuk manajemen pengelolaannya, dan manajemen pengelolaannya akan termasuk juga harus untuk SOP-nya juga ya. Sehingga nanti bisa dipahami baik itu dari sisi PKL maupun dari sisi OPD yang menangani, dalam hal ini dari Dinas Perdagangan termasuk juga OPD yang lain. Manakala nanti itu sesuai dengan ketentuan misalnya sudah mengganggu fungsi lingkungan atau mengganggu lalu lintas ya, meskipun itu ada di lokasi itu tentunya ke berikutnya kan harus kita evaluasi. Ya. Pak, untuk rencana sentra kuliner sendiri, sentra PKL sendiri seperti apa Pak? Tahun ini akan dibangun. Jadi yang untuk sentra PKL tadi juga ada saran dan masukan. Memang misalnya dalam satu ruas jalan itu kan terus tidak sepanjang jalan itu mungkin ada lahan yang mungkin kita sebut kita ada pemerintah kota harus memiliki land banking ya, land banking sehingga di situ nanti bisa mengakomodasi dari PKL. Yaitu tentunya nanti kalau memang ada itu memang akan lebih tertata, lebih bagus, pengendaliannya lebih mudah. Di samping kalau dibandingkan dengan di sepanjang jalan misalnya seperti itu, yaitu memang pemikirannya ke depan harus seperti itu. Termasuk tadi juga ada pemikiran untuk kegiatan sifatnya formal ya, sifatnya formal itu seperti mall ataukah juga nanti ada potensi-potensi yang lain misalnya perguruan tinggi, rumah sakit dan sebagainya, itu ada lahan untuk mengakomodasi kebutuhan PKL ya, seperti katakanlah rumah sakit ya, rumah sakit kalau itu tidak diwadahi tentunya PKL akan tumbuh di sekitar itu ya, justru itu yang menjadikan suatu dampak juga. Nah ini harus juga tertuang di dalam satu peraturan atau normatifnya. Sudah ada pandangan Pak untuk sentra PKL sendiri? Ya ini mungkin kalau sentra PKL ini kan kita juga sesuaikan dengan potensi ya, potensi yang ada termasuk juga kesiapan lahan yang ada. Ya ini tentunya mungkin kami juga perlu koordinasi dengan OPD terkait, lebih-lebih dari BPKD yang mengurus aset. Lah kalau toh memang di ruas-ruas jalan tersebut itu memang belum ada, yaitu memang perlu ada suatu usulan ya untuk mengakomodasi PKL itu tersebut. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.